warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Trisayani dengan NPM 241101153. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan UMKM yaitu Pepikes. Silakan menonton. Terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Fauzan Nazim Triputra. Kesibukan saya saat ini sedang fokus mengembangkan usaha rintisan saya sendiri yang namanya itu Pepikes. Secara garis besar, Pepikes ini bergerak di bidang retail atau aksesoris gadget. Nah, fokus utama kami ada di penjualan casing handphone dengan berbagai model, mulai dari yang protektif sampai yang estetik, serta beberapa aksesoris pendukung lainnya. Nah, kalau ditanya soal nama kenapa Pepikes, sebenarnya filosofinya sederhana, tapi bermakna buat saya. Nah, kata Pepi itu saya ambil dari kata happy, ya artinya ceria, dan Pepi yang artinya itu penuh semangat atau ceria lah ya. Nah, saya ingin membangun brand image yang ceria ini, jadi harapannya, jadi pelanggan yang beli casing di kami itu perasaannya jadi senang, happy, dan HP mereka jadi kelihatan lebih hidup gitu. Kami ingin mengubah persepsi itu, bahwa casing itu bukan cuman pelindung doang, bukan cuman kayak buat bahan pengaman saja, tapi juga bagian dari fashion dan gaya hidup. Pepikes ini resmi mulai beroperasi itu di bulan Agustus tahun lalu. Jadi ya bisa dibilang usianya itu baru setahun dan lebih sedikit. Tapi masih seumur jagung lah istilahnya, karena masih pendek gitu. Tapi alhamdulillah, karena itu juga pertumbuhannya itu yang penting itu cukup dan konsisten gitu. Nah, motivasi awalnya itu jujur, yang pertama itu yang paling penting sih. Itu juga berangkat dari keresahan dan pengamatan pribadi saya gitu. Saya juga ngelihat kayak smartphone atau HP itu sekarang udah jadi kebutuhan yang pengen lah ya, kayak hampir dibawa kemana-mana gitu. Jadi hampir semua orang pasti punya HP rata-rata, dan itu sayangnya banget sama HP-nya karena harganya kan lumayan ya, jadi HP itu pasti mahal lah. Jadi ya gimana caranya, saya berpikir pasti HP itu butuh pelindung gitu, supaya aman. Di sisi lain, saya juga tuh melihat orang tuh kayak cepet bosan dan ganti HP kan jadinya mahal. Tapi kalau ganti casing itu masih murah, cuman puluhan ribu, tapi rasanya kayak punya HP baru. Nah, ngelihat peluang pasar yang luas dan kebutuhan yang terus ada, atau biasa disebut dengan sustainable, itu akhirnya di bulan Agustus tahun lalu itu saya memberanikan diri lah untuk jadi membuka itu modal. Jadi waktu itu modalnya benar-benar nekat dan terbatas, stok barang juga masih sedikit. Tapi saya yakin dulu aja gitu, mulai aja dulu gitu. Itu waktu awal berdiri di Agustus itu, sistem operasional itu kami tuh benar-benar 100% online. Jadi gedungnya ya di kamar tidur saya sendiri gitu. Jadi saya itu foto produk saya sendiri, edit sendiri, terus juga upload juga ya, cuma sekedar ke kontak WhatsApp. Jadi tujuan itu waktu itu untuk menekan biaya saya gitu, karena biaya terbatas. Jadi tapi ya seiring berjalannya waktu, ternyata perilaku konsumen di daerah ini tuh sangat unik gitu. Jadi pelanggan lokal yang bertanya nih, seperti kayak, "Kak, bisa lihat barangnya langsung nggak? Jadi saya takut warnanya beda, atau bisa COD nggak?" Nah, pertanyaannya seperti itulah, wajar sebagai konsumen gitu, karena ragu atau takut gimana gitu. Nah, jadi saya ngerespon permintaan itu, akhirnya saya tuh memutuskan untuk transisi ini ke sistem hybrid. Jadi sekarang penjualannya online, tapi tetap
gitu, jalan terus untuk menjangkau pasar yang luas gitu. Tapi saya juga tuh ngebuka layanan offline juga di tempat. Nah, jadi pelanggan yang dekat dan bisa mampir ini bisa pegang bahannya langsung, jadi bisa pakai SIM KTP-nya, dan ternyata adanya rasa opsi offline. Nah, ini justru meningkat kepercayaan pelanggan online juga, karena mereka tahu tokonya nyata gitu. Nah, menyangkut strategi komunikasi bisnis, sekaligus kan mau lewat dua channel ini memang butuh pendekatan komunikasi yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan di online itu tantangan utamanya tuh tetap bertantangan pastinya, seperti kayak saya itu tatap muka dan rawan miskomunikasi lah. Jadi senjata utama saya itu ya gaya bahasa dan kecepatan respon saya gitu. Nah, saya juga kalau di online itu ya saya ngindarin gaya balas chat yang kaku seperti robot atau AI gitu kan. Jadi saya selalu menggunakan sapaan akrab gitu, seperti halo kak, siang kak. Jadi saya langsung gitu ngechat membalas pelanggannya itu. Jadi dan saya juga gunain emosi yang secukupnya lah untuk membangun suasana yang hangat gitu. Nah, tujuannya itu ya supaya pelanggan tuh merasa nyaman sama percaya gitu ke saya. Lalu meski ya mereka belum pernah bertemu saya gitu. Nah, kalau misalkan di offline itu pendekatannya lebih beda lagi. Di sini komunikasinya tuh kayak non verbal kan pasti kan. Jadi ya produknya itulah jadi kuncinya. Jadi saat saya bertemu itu ya, jadi saya bertemu pelanggan itu, saya tuh harus nunjukin sikap yang ramah, senyum dan antusias. Jadi posisi saya itu bukan cuma jual, tapi ya sekaligus jadi konsultan juga gitu. Jadi saya harus bisa menjelaskan detail produk, bahannya apa, kelebihannya apa, kurangannya apa gitu ya, secara jujur aja, karena kan mereka kan lihat langsung. Nah, terus juga ya komunikasinya langsung ini lebih persuasif gitu, karena kita juga kan bisa lihat reaksi pelanggan secara langsung gitu. Dalam membangun brand PPKS ini, saya juga tuh fokus nih pada komunikasi visualnya, karena produk saya ini juga produk fashion to gadget ya. Jadi mata pelanggan dulu nih yang harus dimanjain gitu, ya visualnya dulu lah. Terus di media sosial juga saya tidak mau melakukan hard selling atau jualan terus-terusan, itu kayak ngebosenin gitu. Jadi strategi komunikasi saya yaitu dengan selipin konten gitu, kayak edukasi dan storytelling. Misalnya saya bikin nih konten tips merawat casing bening gitu biar nggak cepat kuning. Nah, atau video behind the scan kayak soal proses packingnya gitu. Jadi ya itulah biar gitu terus konten saya gitu. Terus konten kayak gitu juga itu kayak ngebangun kedekatan emosional gitu. Jadi pelanggan jadi merasa PPKS ini bukan cuma toko, tapi juga teman gitu yang ngertiin kebutuhan mereka. Jadi dapatlah trust gitu, percayaan. Tantangan terbesar saya selama setahun berjalan ini sih lebih ke ngebangun kepercayaannya gitu. Apalagi pas awal buka, orangnya itu masih ragu transfer uang ke toko. Baru di situ di situ tantangan komunikasi saya gitu, untuk meyakinin mereka kalau lewat testimoni dan transparansi gitu. Jadi kedepannya visi saya sih ingin PPKS ini punya offline store itu, atau misalkan toko fisik lah yang lebih proper, nyaman, estetik. Nah, saya juga tuh ingin menciptain pengalaman belanja yang nyenengin juga buat mereka gitu. Jadi selain itu saya juga ingin menambah variasi produk ke arah custom case, gimana ya butuh komunikasi desain yang lebih intens lagi dengan pelanggan. Ya doain aja terus semoga wujud gitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa ya mungkin ya
yang lagi nonton ini ya dan punya keinginan juga buat usaha, pesan saya cuma satu, itu jangan takut memulai dan jaga komunikasi. Nah, bisnis itu ya bukan cuman soal modal uang ya, tapi juga soal mental ya. Jadi mulai aja dulu dari apa yang ada gitu. Jadi seperti saya dulu mulai dari kamar tidur bulan Agustus tahun lalu. Dan ingat ya, dalam bisnis ya komunikasi adalah paling penting gitu, aset. Jadi mau produk kalian sebagus apapun, kalau cara ngomong kalian ke pelanggan jutek atau tidak jelas kan ya, usahanya juga bakal susah gitu berkembang. Pelanggan jadi pergi, jadi pelanggan tidak mau gitu kalau ngelihat respon kalian seperti itu. Jadi ya paling penting ya itu tadi, dibenerin lah sikapnya biar kita dapat trust. Nah, terus anggap pelanggan tuh ya kayak temen aja, kayak layani dengan hati. Insya Allah ya pasti rezeki itu ngalir terus lah, pasti ngikutin ke teman-teman semua. Dia semangat terus deh. Baik, sekian video wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.